Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail Masjid Baitur Rahman Johor Indah Permai 1 rahimahumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan 10 hari dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan tentunya setiap diri pribadi kita telah merasakan, bahkan memiliki pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman rohani yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan segala mujahadah, kesungguhan dan keikhlasan kita beribadah di Ramadan ini, setiap diri pribadi kita juga telah merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya dan indahnya kita beramal ibadah, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan maghfirah ini akan menghantarkan kita menjadi pribadi takwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-17. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada kita berbagai macam mujahadah, perjuangan yang harus kita lakukan untuk mencapai pribadi takwa. Sebab kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah ketika manusia itu sampai kepada tingkat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itulah mereka orang-orang yang takwa. Pribadi takwa itu adalah pribadi yang cinta kepada perintah Allah. Mereka cinta kepada kebaikan, mereka cinta kepada amal saleh, dan mereka sangat benci atas segala murka dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sedikit pun tidak ada rasa simpati di dalam diri mereka terhadap segala kebatilan dan kemungkaran. Itulah pribadi takwa, pribadi yang sudah lurus kehidupannya, pribadi yang sangat sadar bahwa dalam hidup ini pasti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli teolog menyebutnya dengan istilah responsibility of transcendental, bahwa dalam kehidupan ini pada suatu hari Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Surah Al-Isra ayat 36
Allah mempertegas, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan segala sesuatu yang tersimpan di hati adalah akan diminta pertanggungjawabannya. Ditambah lagi surah Yasin 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari Allah akan membelenggu lisan-lisan manusia, dan pada hari itu akan berbicaralah tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi. Bapak Ibu, tidak usah risau kalau hari ini kita sudah merasa lelah beribadah, tapi percayalah, kenikmatan ruhani pasti akan mengalahkan segala derita ragawi. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, bagaimanapun beratnya perintah Allah itu terasa ringan untuk kita kerjakan. Seperti pada malam hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai sholat maghrib berjamaah, isyaknya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, witir, dan insya Allah akan mengikuti majelis taklim. Ya mungkin kaki kita sudah lelah, duduk juga sudah mulai terasa lelah, kaki harus diputar kiri kanan 2-3 kali, harus diluruskan ke depan, harus cari sandaran, sengsara rasanya. Tetapi sesungguhnya kaki-kaki yang sakit pada hari ini akan bersaksi di hadapan Allah atas segala pengorbanan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana sesungguhnya perjuangan kita untuk sampai kepada tingkat pribadi takwa. Dengan merujuk surah Ali Imran ayat 17, setidaknya ada 5 jalan yang harus kita tempuh untuk sampai kepada tingkat takwa tersebut. Kelima jalan itu adalah, yang pertama Allah sebutkan as-sabirina. Pribadi takwa itu adalah orang-orang yang sudah memiliki konsep hidup sabar. Sabar itu bahagian daripada kecerdasan emosional. Puasa Ramadan ini sesungguhnya kalau kita lakukan dengan dasar iman, kita juga sedang diajar Allah untuk menjadi pribadi yang cerdas secara emosional. Salah satunya adalah sifat sabar, pengendalian diri, pengendalian amarah, pengendalian emosional. Nabi SAW pernah bersabda, sabar itu separuh daripada iman, nilainya sangat tinggi. Lantas sahabat bertanya lagi, apa yang separuhnya lagi wahai Rasulullah? Yang separuhnya lagi adalah syukur. Ketika seseorang sudah sampai kepada tingkat syukur dan sabar, maka sempurnalah iman seseorang. Bulan suci Ramadan dengan segala rangkaian ibadah di dalamnya, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kita menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan kesyukuran. Nabi sebutkan, hayatuna bisyukri wasobri. Hidup kita itu hanya ada 2 pilihan. Kalau kita bisa berpegang kepada kedua pilihan ini, kita selamat. Itulah syukur dan sabar. Ketika senang,
bersyukurlah kita. Suatu hari Allah sedang menguji iman kita, sabarlah kita. Hari ini Allah memberikan setitik nikmat kepada kita. Allah berikan kita kesenangan, Allah berikan kita sedikit harta benda. Sabarlah, bersyukurlah kita kepada Allah. Suatu hari kita belum meraih sesuatu yang kita dambakan, tentu bersabarlah kita. Malam ini Bapak Ibu bersyukur kepada Allah, masih bertemu dengan Ramadan, masih bisa ke masjid Qiyamul Lail, masih bisa membelanjakan sebagian harta di bulan Ramadan. Sangat bersyukur. Sementara sebagian orang, mereka justru merasakan Ramadan ini beban dalam hidupnya. Dia tidak bergembira dengan bulan suci Ramadan, karena dia rasakan Ramadan itu beban yang akan menyesakkan dadanya. Tapi orang yang beriman seperti Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman ini akan merasakan Ramadan ini adalah kebutuhan bagi kita. Bersyukur Bapak Ibu bisa Qiyamul Lail sepanjang malam, dan di tengah-tengah Qiyamul Lail ini ada tausiah. Tausiahnya pun tak panjang, 2 jam. Maka sabarlah Bapak Ibu. Jadi kalau syukur dan sabar itu kita miliki, kita akan menjadi orang yang tenang dalam menjalani kehidupan ini. Inilah kunci hidup, kata Nabi. Ada satu kisah. Ini suami istri. Suaminya orang Ethiopia, namanya Imran Al-Hatman. Maaf saja, ya orang Ethiopia ini struktur anatominya hitam ya, kulit mereka hitam legam. Istrinya sangat cantik pula. Suaminya Ethiopia, istrinya ini orang Palestina. Perpaduan antara Timur Tengah dan Eropa. Tapi suaminya hitam legam. Ya tidak tampan begitu. Suatu hari suami istri ini sedang duduk. Suaminya terus menatap wajah sang istri yang cantik rupawan, tak berkerlip matanya, sampai istrinya salah tingkah juga dan bertanya, "Duhai suamiku yang baik." Nah, ini ciri-ciri istri yang salihah. Bagaimanapun suaminya, dia tetap memanggil suamiku yang baik. Kita kadang-kadang jujur tapi nyakitin orang. Mentang-mentang istri kita nggak putih, manggilnya tam-tam, dosa juga kita. Jadi si istrinya bertanya, "Suamiku, kenapa engkau terus menatap seperti itu?" Kata suaminya, "Istriku yang cantik, semakin aku menatapmu, semakin bertambah sayang dan cintaku, dan semakin bertambah kecantikanmu." Apa kata istrinya? "Kalau begitu suamiku, berbahagialah dan bersyukurlah. Engkau dan aku akan masuk surga." Itu kata istrinya. Kaget suaminya. "Duhai istriku, kenapa engkau begitu yakin mengatakan kita berdua akan masuk surga?" "Bagaimana tidak, wahai suamiku? Bukankah engkau sangat bersyukur mendapati aku istri yang secantik ini? Maka sesungguhnya aku pun sangat bersabar atas ujian mendapat suami yang seperti itu. Makanya kita berdua akan masuk surga." Itulah hidup yang terbaik. Kelebihanmu adalah kekuranganmu, dan kelebihanku adalah kekurangan. Saling menutupi dan tidak saling menghakimi kelemahan orang lain. Sebab Allah menjadikan sesuatu, tidak ada yang sempurna di dunia ini
kecuali ada kelebihan dan ada kekurangannya. Saling menentukan. Inilah yang pertama, perjalanan panjang menuju pribadi takwa. Jadilah kita pribadi yang sabar, yang mampu mengendalikan emosionalnya. Jadi sabar itu memang sangat mudah mengatakannya, tapi tidak semudah juga untuk mengamalkannya. Dalam kajian-kajian tasawuf memang ulama sufi banyak sekali berbicara tentang sabar. Bahkan dibagi-bagi lagi, ada beberapa macam kesabaran. Ada as-sabru fil ibadah atau as-sabru fil ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan seperti ini. Bapak Ibu di bulan Ramadan sedikit tidur, tapi kita tetap sabar menjalankan ibadah. Kita mungkin kurang beristirahat, tapi kita sabar dalam menjalankan ketaatan. Itu semua adalah bagian daripada kecerdasan emosional kita. Semakin Bapak Ibu mampu mengendalikan diri, semakin cerdaslah emosional kita. Maka bulan suci Ramadan ini bulan mencerdaskan manusia. Salah satunya adalah kecerdasan emosional. Betapa Bapak Ibu ketika kita sudah duduk di jamuan pun akan berbuka, tak ada satu orang yang berani menyentuh sebelum tiba saat berbuka. Paling kita hanya melirik sekali-sekali, tapi tak akan berani kita menyentuh. Di situ Allah mengajarkan adanya proses pengendalian diri. Demikian juga yang lain. Nah, itu yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kedua, termasuk juga sabar dalam musibah. Ketika Allah sedang memberikan ujian kepada kita mampu tetap mengendalikan diri dan tetap dalam ketaatan. Karena Bapak Ibu ya, yang namanya kadar iman itu bisa mengalami fluktuasi, naik turun. Ini kadang-kadang Pak Karim ya, Pak Amul, saya katakan kadang-kadang iman kita itu seperti kurs rupiah terhadap dolar, fluktuasi tergantung pasar. Nah, kalau ditanya Bapak Ibu, manusia itu paling banyak tinggi kualitas imannya lagi susah atau lagi senang? Biasanya Pak, lagi susah. Jadi kalau ada orang susah, kualitas imannya naik, pertahankan aja kesusahan itu. Itulah yang terbaik pada saat itu. Tapi menurut saya biarlah kita senang asalkan tetap dalam iman. Itu pernah Nabi berikan nasihat kepada seorang sahabatnya di Madinah, Sa'labah Al-Khatib Al-Ansari, yang semula dia orang termiskin pada zamannya. Berulang-ulang dia minta supaya Nabi doakan dia jadi orang yang lebih kaya. Tapi Nabi juga tidak serta-merta mendoakannya. Setelah sekian kali baru didoakan, sambil memberikan modal sepasang kibas. Dan Nabi menitipkan sebuah pesan yang sangat indah. Wahai Sa'labah, harta sedikit yang dapat engkau syukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak nanti tak sanggup engkau mensyukuri. Dan ternyata benar, ketika Sa'labah sukses dalam bisnisnya dan dia sudah menjadi jurkam yang sukses. Tahu Ibu jurkam ini? Juragan kambing yang sukses. Ternyata dia tak sanggup mensyukuri harta yang banyak. Sudah mulai kurang ibadahnya, sudah mulai sombong dan lupa diri. Itulah kesabaran tadi. Maka Allah uji kita. Kesenangan, kekayaan, ujian. Sabarkah seorang hamba itu ketika Allah uji dengan kesenangan? Kemiskinan itu juga ujian. Sabarkah si hamba ini kalau diuji dengan kemiskinan? Tapi ketika seorang hamba diberikan Allah kesenangan, kekayaan,
bertambah taatnya, bertambah tinggi nilai kedermawanannya, berhasil dia. Sabar dia dalam ujian kaya, tidak membuat lupa diri. Ketika diuji dengan kemiskinan, keterbatasan, tapi tetap taat kepada Allah, berhasil dia. Ketika diuji Allah dalam kemiskinan, itulah sabar, pengendalian diri, pengendalian emosional, sehingga dia menjadi orang yang stabil, tidak labil dan tidak galau. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Perjalanan panjang menuju pribadi takwa itu yang pertama adalah as-sabir. Jadilah kita pribadi yang cerdas emosionalnya, dan salah satunya adalah kesabaran. Yang kedua, pada ayat itu Allah sebutkan as-sabirina was-sadiqin. Perjalanan panjang menuju takwa itu jadilah pribadi yang jujur. Dan puasa Ramadan ini mendidik kita jadi orang jujur Bapak Ibu. Karena tidak ada orang yang tahu kita sedang berpuasa itu kecuali kita dan Allah. Bisa saja orang kalau dia mau makan, minum di tempat yang tidak terlihat orang lain, tetapi dia tidak berani melakukan itu. Dan itu merupakan satu proses bagaimana seseorang itu menjadi pribadi yang jujur. Was-sadiqin. Nah ini juga adalah perjalanan panjang menuju takwa. Ketika orang sudah sampai kepada tingkat pribadi yang was-sadiqin, pribadi jujur, ini adalah pribadi yang al-amin, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang amanah. Nah ini luar biasa. Di antara ciri pribadi takwa itu mereka orang yang tidak berani mengkhianati amanah atau sesuatu kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan hidup ini sebenarnya adalah amanah, karena semua yang melekat pada diri kita hari ini Allah akan meminta pertanggungjawaban. Harta benda kita ditanya Allah, dari mana dapatnya, bicara sumber, kemana digunakan, itu bicara pemanfaatan. Sumber dan pemanfaatan harta akan ditanya Allah, sampai kepada ilmu yang kita miliki, termasuk umur yang sudah diberikan Allah. Makanya hidup adalah amanah. Amanah itu akan bisa ditunaikan ketika seseorang sudah sampai kepada pribadi yang was-sadiqin. Orang-orang yang sudah mampu menjadi pribadi yang jujur ini tidak akan berani menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada diri, baik amanah yang datangnya dari Allah ataupun amanah yang dititipkan orang lain kepada dirinya, atau amanah yang dipercayakan orang kepada dirinya. Dia akan menjaga itu dengan baik. Sebagaimana orang yang berpuasa, dia sangat menjaga. Dia menjaga panca inderanya, dia menjaga hatinya, dia menata hatinya, dia sedang mendidik hawa nafsunya supaya hidup yang benar, hidup yang jujur. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sangat luar biasa. Didikan puasa Ramadan itu kalau benar kita lakukan dengan iman, maka akan lahirlah pribadi yang was-sadiqin, pribadi yang jujur. Ini yang sering dibilang orang belakangan, maaf Bapak Ibu, menjaga amanah jauh lebih berat dari menjaga aminah. Sering dibilang orang begitu. Saya pun tak tahu dari mana sumbernya. Ya. Nah itu yang kedua. Kemudian perjalanan panjang menuju pribadi takwa. As-sabirina was-sadiqina, yang ketiga adalah wal-qanitin. Wal-qanitin itu menjadi pribadi yang istiqamah, teguh pendirian, konsisten. Yusuf Qaradawi, salah seorang syekh Al-Azhar di Mesir,
pernah memberikan ada dua istilah Bapak Ibu orang yang berada di bulan Ramadan ini. Ada yang beliau istilahkan dengan Rabbani, ada Ramadhani. Beda. Istilahnya saja beda. Rabbani itulah orang yang selalu dekat kepada Allah, selalu dekat, kapan di mana saja. Susah senang, kaya miskin, tua muda, dia selalu dekat dengan Allah. Di luar Ramadan, Ramadan apalagi, selesai Ramadan tetap dalam ketaatan. Itu yang terbaik. Al-Quwatul Rabbaniyah. Imam Al-Ghazali memberi istilah Al-Quwatul Rabbaniyah, karakter keilahian, karakter ketuhanan yang mendorong orang selalu ingin dekat dengan Allah. Tapi ada satu istilah lagi namanya Ramadhani. Itulah orang yang beramal ibadah, taken kontrak 1 bulan Ramadan, selesai Ramadan, expired. Na'udzubillah. Ini tidak berhasil. Jadi sebenarnya Ramadan ini diklat, pendidikan dan latihan. Ini sebenarnya Bapak Ibu, Ramadan ini adalah awal dari segala-galanya, bukan akhir dari segala-galanya. Ini masih awal. Akankah selesai Ramadan kita tetap wal qanitin, menjadi hamba-hamba yang konsisten dalam ketaatan, istiqomah menjalankan perintah Allah? Ya, kita sambut baik Bapak Ibu. Kita bergembira, bersyukur lihat semua masjid di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Mekah Madinah saja hari ini sudah 5 juta orang, melebihi kuota haji melaksanakan umrah Ramadan. Bayangkan, masjid musola penuh, masjidnya gak cukup, terletak di pasar. Karena begitulah rupanya tarikan Ramadan itu luar biasa. Semua dinding-dinding masjid menjadi tempat sandaran, tiang-tiang masjid menjadi tempat sandaran. Mudah-mudahan selesai Ramadan jangan sempat tiang-tiang masjid bertanya, mana ya orang yang dulu bersandar-sandar ini? Mana ya dulu mereka yang banyak berteduh dan bersandar di sini? Kok gak kelihatan lagi? Jangan sempat tiang-tiang masjid bertanya kepada nazir masjid, Pak Nazir, mana yang dulu bersandar ini? Kok gak ada lagi? Kok udah senyap? Na'udzubillah. Maka pribadi takwa adalah wal qanitin, pribadi yang istiqomah, ya, pribadi yang konsisten. Itulah doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang maha memutar balikkan hati manusia, tolonglah aku ya Rabb, tetapkan hatiku atas menjalankan perintah agamamu, dan tetapkan aku ya Rabb taat kepadamu. Amalkan doa ini. Susah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya boleh. Yang penting khusyuk kita mengamalkannya. Nah, inilah yang ketiga, perjalanan panjang menuju pribadi takwa wal qanitin, istiqomah kita. Sekali kita sudah bertaubat, sekali kita cinta sholat berjamaah, sekali kita menjadi orang yang dermawan, sekali kita menjadi orang yang rajin berzikir kepada Allah, sampai akhir hayat, pertahankan kesolehan yang kita bangun itu tetap mengantarkan kita sampai menuju akhir kehidupan. Karena maaf Bapak Ibu, tidak ada yang paling dekat dengan manusia kecuali kematian. Saya tanya, ada nggak ibu-ibu yang berani menjamin akan bertemu Ramadan tahun depan? Coba tunjuk tangan. Ada yang berani tunjuk tangan? Tidak ada yang berani. Jangankan tahun depan Bapak Ibu, besok aja nggak tahu. Kita nggak berani menjamin apakah malam ini malaikat maut
wilayah kerjanya adalah Jalan Karya, Kasih dan sekitarnya, entah perumahan mana, siapa yang berani menjamin? Nah, karena kematian sesuatu yang paling dekat dengan kita, sejatinya kita orang yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu jamaah qiyamul lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal qanitin wal munfiqin. Pribadi takwa itu adalah pribadi yang cinta membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kesolehan sosialnya luar biasa. Mereka orang yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Afdhalus sedekah Ramadan. Sebaik-baik sedekah Ramadan. Bapak Ibu lihat di Mekah Madinah hari ini, di sana orang berebut-rebut bersedekah. Walaupun kita sedih, di sini orang berebut-rebut minta sedekah. Di sana mereka berebut bagaimana bisa memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berbuka puasa, apalagi bulan Ramadan. Ada satu hadis, Allah senang kepada orang kaya yang dermawan, senang. Tetapi Allah lebih senang orang miskin yang dermawan. Orang kaya berlebih dermawan itu mulia, Allah senang. Ya namanya berlebih ya Pak. Tapi ada orang miskin tidak berlebih tapi dia dermawan, itu jauh lebih mulia. Ada orang kaya antar bukaan ini bawa pisang ke masjid, Allah senang luar biasa. Tapi ada orang miskin yang antar anggur ke masjid, ya Allah, Allah lebih senang lagi. Miskin aja bawa anggur dari masjid. Maka kedermawanan itu sebenarnya justru ketika orang tidak berlebih tapi memberi, itulah kedermawanan yang sejati. Kalau orang berlebih-lebih memberi itu wajar, mulia. Ini orang gak berlebih tapi juga memberi, itu kedermawanan yang sesungguhnya. Maka bulan suci Ramadan ini juga adalah bulan pemberdayaan harta benda. Allah mengajak kita, jadilah orang yang suka berbagi kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang hidupnya berguna bagi orang lain. Dia orang yang suka membahagiakan orang lain, berbagi kepada saudara-saudaranya, sehingga hidupnya itu benar-benar berguna bagi orang banyak. Itulah sebaik-baik manusia. Bolehlah malam ini kita bertanya, apakah kita sudah pernah memberikan rasa bahagia kepada saudara-saudara kita? Apa yang pernah kita berikan kepada kerabat kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, fakir, miskin, yatim piatu? Sudahkah pernah kita membuat mereka tersenyum karena rasa kasih sayang yang kita berikan? Lihat surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 44. Dialog. Rupanya nanti di surga, penghuni surga boleh bertanya kepada penghuni neraka. Ya, sepertinya nanti orang-orang di surga boleh mengadakan paket berwisata ke neraka. Lihat kawan-kawan lama di dunia gak ketemu di surga, kemana lagi mencarinya? Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Orang-orang di surga bertanya kepada orang-orang yang banyak dosanya di neraka itu, ma salakakum fis saqar? Kenapa Anda dimasukkan Allah ke neraka saqar ini? Tapi dulu Anda rajin mengaji. Wah, mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Memang rajin mengaji tapi nggak pernah sholat, dimasukkan Allah ke neraka saqar. Walam naku nut'imul miskin. Rajin mengaji tapi pelit, tidak pernah berbagi kepada orang lain, tidak pernah memperdayakan hartanya di jalan Allah.
Wa kunna naqulu ma'al khaidin. Dan dulu di dunia kami suka kali menggosipin orang lain, berkumpul bersama tukang gosip dan ikut-ikutan menggosipin orang lain, sehingga hari ini kami dimasukkan ke dalam neraka sakar. Itu Quran surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 44. Dan terakhir yang kelima, perjalanan panjang menuju takwa itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Itulah mereka orang-orang yang suka memohon ampunan kepada Allah, dan waktunya adalah di waktu sahur. Sahur yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir, melambatkannya, mendekati waktu imsak, mendekati waktu subuh, dan tahajudlah sebelum itu. Maka orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur ketika mereka sujud di hadapan Allah, itu juga adalah perjalanan menuju takwa. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah bersabda, pernah mengatakan bahwa Nabi itu setiap malam tidak pernah berhenti sholat malamnya, lama sholatnya sampai bengkak kakinya, berlinang air matanya. Padahal beliau orang yang maksum, terpelihara jiwa raganya, tapi tahajudnya tiap malam sampai bengkak kakinya. Kita pun bengkak juga, Pak. Kadang-kadang asam urat dan ini beda. Nah, artinya mari Bapak Ibu, apalagi pada putaran kedua Ramadan ini, kita akan memasuki 10 kedua Ramadan yang disebut-sebut sebagai maghfirah, terbukanya pintu-pintu ampunan dari Allah. Mari kita gunakan malam-malam panjang yang sunyi sepi ini. Di kala mata kita sedang lelap tertidur, di kala dingin yang menusuk kulit kita, bangunlah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebahagian malam bangunlah, sujudlah, bertasbihlah, dan memohon ampunanlah. Siapa kita yang tidak punya dosa di masa lalu? Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu punya kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertaubat. Dia kembali di jalan yang benar. Dia menyesali kekeliruannya di masa lalu, berjanji kepada Allah tidak akan ulangi lagi. Pasti Allah berikan ampunan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang suka bertaubat. Allah senang hambanya yang menangis merintih, memohon ampunan, menyesali kesalahan di masa lalu. Senang Allah. Dan Allah senang hamba yang selalu mensucikan diri. Maka mari Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam-malam Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini kita hidupkan dengan Qiyamul Lail, salat tahajud, kita sujud di hadapan Allah sambil memohon ampunan atas kesalahan dan kekeliruan kita di masa yang lalu. Demikian tausiah 30 menit kita pada malam hari ini. Semoga kita semua insya Allah akan mencapai pribadi takwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Allahumma sallimna wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimna wa barik lana fi Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa qira'atana wa du'aana wa sa'ir a'malina bi barakati syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu para jemaah sekalian, sangat menarik topik malam hari ini. Mudah-mudahan kita jamaah Baitur Rahman menjadi cerdas emosional dengan memanajemen sabar dan bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk wa'alakum tattaqun. Marilah kita akhiri tausiah Ramadan kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.